Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Jabar. iNews Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik dan pastinya menginspirasi dengan narasumber yang syarat informasi. Kali ini topik yang akan dibahas yakni soal pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2025. Bersama saya Agung Karsenda selama 30 menit ke depan selengkapnya di iNews Jabar. Nah pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap menuai konflik. Sistem yang mulai diberlakukan sejak tahun 2017 silam ini bahkan tiap tahunnya menuai kritikan. Bukan karena program yang buruk, melainkan karena mekanisme yang berjalan tidak sesuai harapan. Belum lagi soal kecurangan-kecurangan yang terjadi di setiap tahunnya. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar menjadi daerah yang selalu menyoroti pelaksanaan PPDB ini. Lalu bagaimana PPDB 2025 bisa berjalan dengan baik menjadi PR para pemangku jabatan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya program pembangunan. Karena sejatinya sistem PPDB harus bisa memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Bapak Iman Lestariono SSI SH. Selamat malam Kang Iman ya saya panggilnya. Selamat ya. Malam, Kang Iman aja. Kang Iman Agung, ya. Saya Kang Agung. Terima kasih Kang Iman sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Semangat terus pastinya. Sehat semua, sehat juga semua yang ada di melihat acara kita ini. Iya, amin. Itu harapan kita bersama karena dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa melakukan hal-hal positif. Benar. Begitu ya, termasuk hari ini kita akan membahas hal positif, wawasan positif tentunya wawasan bagi masyarakat luas, khususnya bagi pemirsa iNews Jabar terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPDB 2025. Ya. Sebelum lebih jauh terkait dengan apa saja pengawasan-pengawasan yang dilakukan tentunya oleh anggota Dewan, dalam hal ini Kang Iman selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, kita sedikit bahas nih terkait dengan katanya secara istilah juga sudah ada perubahan ya, perkembangannya ya seperti jadi apa? sebelumnya PPDB, sekarang namanya berubah jadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Itu sebetulnya ganti istilah, beberapa nama di dalamnya dulu ada istilah zonasi, sekarang domisili. Afirmasi masih ada, kemudian perpindahan dengan kerja dengan orang tua, mutasi istilahnya, gitu. Hampir sama sih sebetulnya dalamannya. Gitu. Artinya sebenarnya secara jalur-jalurnya serupa lah hampir serupa ya, begitu ya. Benar. Aja istilah yang digunakan sekarang adalah SPMB bukan lagi PPDB dan PPDB. Secara prosesnya juga apakah juga ada perkembangan untuk masing-masing perubahan maksud saya untuk masing-masing mungkin jalur? Kuota ya. Jadi kuota. Awal ada prestasi, kuotanya tertentu, kemudian juga zonasi juga sama. Nah, sekarang nanti kita bicara berapa banyak sih gitu. Untuk SD dengan SMP kan beda. Kalau SD kuotanya untuk zonasinya lebih banyak. Sampai 80%. Dulunya 75%. Kalau sekarang 80%, kemudian SMP-nya hanya kisaran 40% gitu. Nah, ini yang beda. Nah, ada juga jalur ARMP, afirmasi. Kalau afirmasi itu untuk warga Kota Bandung yang nggak mampu. Rawan melanjutkan pendidikan. Jadinya jangan khawatir nih, warga Kota Bandung, mereka nggak punya uang, kalau nggak masuk negeri, bisa juga masuk swasta dan tetap gratis. Itu yang disebut dengan jalur RMP. Itu. Nah, yang lain prestasi ya, prestasi itu ada akademik, non-akademik. Kalau akademik berarti yang dilihat nilai rapot. Cuman kadang-kadang orang tua agak salah paham ya, pasti ada grade-nya. Oh, anak saya pinter. Berapa besar, masuk 10 besar. Nah, karena banyak, biasanya diciutkan sampai 3 besar. Nah, ini mungkin. Artinya memang secara jalur-jalurnya hampir serupa lah dengan sebelumnya. Artinya dari pengawasannya pun, khususnya dari DPRD Kota Bandung juga sebenarnya ada persamaan juga ya? Mirip-mirip. Kasus-kasusnya juga bisa jadi beberapa berulang. Apa bentuk-bentuk pengawasan yang sejauh ini dilakukan oleh DPRD Kota Bandung khususnya untuk sekarang ya dengan penerapan SPMB ini yang nantinya akan dilaksanakan? Ya, sepekan yang lalu kami rapat kerja dengan Disdik, ya. Kemudian juga ada Dinsos karena memang ada warga yang tidak mampu, mekanismenya seperti apa. Kemudian dengan Disduk, ya,
Ini terkait dengan validitas identitas ya, kartu keluarga. Karena yang masyarakat nanti jangan bingung ya ketika mendengar ada istilah domisili, itu bukan berarti berbondong-bondong ngurus keterangan domisili karena rumahnya tinggalnya dekat sekolah gitu, bukan begitu. Gitu. Tapi yang dilihat tetap kartu keluarga, yang dimana kartu keluarga itu dihitungnya H-1 tahun minimal dia tinggal di situ. Gitu. Nah, jadi domisili dengan zonasi hanya beda sebutan, tapi prinsipnya sama seperti tahun yang lalu. Nah, ini memang agak bias ya. Kalau bagi masyarakat domisili itu keterangan tinggal. Bisa saja KTP kakaknya dia tinggal di mana, tapi rumahnya di situ. Nah, tapi perlu dipastikan, dipahami oleh masyarakat Kota Bandung khususnya, bahwa yang dimaksud domisili ini mirip dengan persis sama dengan zonasi yang sebelumnya. Artinya ibu bapak kakaknya di mana, maka itu yang menjadi pegangan kan gitu ya. Dihitung H-1 tahun. Kalau dia tinggal baru pindah di situ belum 1 tahun, ya belum bisa. Dihitungnya masih yang lama. Itu. Nah, fungsi pengawasan kita tentunya, saya baru ya di Komisi 4 ini, periode ini gitu. Jadi tahun lalu belum ada di Komisi 4 saya. Memang saya masuk periode kedua, tapi sebelumnya di Komisi C, Pembangunan Infrastruktur. Sekarang di Komisi 4. Nah ya kita gali dulu ya dari Disdik, dan saya berharap nanti masyarakat proaktif gitu ya. Secara umum sih yang saya pahami ini tidak lepas juga dari sosialisasi dan edukasi. Masyarakat kadang-kadang juga nggak paham dengan kuota ini ya gitu. Gambaran mereka ini satu RW, satu RT kok yang ini masuk, yang ini enggak kan gitu ya. Padahal zonasi itu ya lingkaran obat nyamuk. Bisa saja dia ada di kelurahan A, sekolah itu, bukan berarti bahwa prioritas untuk kelurahan ini. Seberangnya dekat kok nggak, misalkan bisa keterima, nggak bisa. Karena zonasinya itu lingkaran obat nyamuk. Beda pun kelurahan, dia bisa tetap diakomodir masuk di sini. Nah ya, kemudian juga masyarakat atau orang tua yang sangat memaksakan anaknya harus masuk negeri. Kapasitas negeri itu kan terbatas. Untuk RMP saja, rawan melanjutkan pendidikan itu kurang lebih ada 10 ribuan. Nah, sedangkan daya tampungnya ada kuotanya 30%. Bahkan data awal itu 15.000. Kalau ngitung dari 15.000, yang masuk kan hanya 5.000. Berarti 10 ribunya mau kemana? Kan gitu. Mereka khawatir kalau di swasta bayar. Nah, ini yang akan kita awasi ya. Jangan sampai swasta menerima siswa RMP yang tidak mampu rawan melanjutkan pendidikan, dia harus berbayar. Gitu. Artinya meskipun tidak terima di negeri, kita harus garis bawahi ya untuk RMP ini ya. Artinya tetap ditanggung oleh pemerintah alias gratis Bandung. Gitu ya. RMP ini bersyarat DTKS atau DTSEN. Dulu DTKS data terpadu ya. Kalau sekarang DTSEN data tunggal ekonomi nasional. Gitu ya. Nah ini ya beda-beda istilah saja kan. Gitu ya. Tapi sebenarnya praktiknya mirip-mirip. Yang nggak mampu aja, ya, cuman harus terdata. Nggak ada lagi surat SKTM, nggak ada keterangan tidak mampu itu ya. Baik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kalau tadi kan bentuk persiapan pengawasannya begitu ya, dan kita juga akan membahas terkait dengan apa sih kecurangan-kecurangan yang sejauh ini juga masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat begitu ya, terkait dengan PPDB yang sekarang berganti nama menjadi SPMB dengan berbagai jalur yang ternyata juga tidak jauh berbeda dengan PPDB ya. Kita bahas seusai jeda, tetaplah bersama kami.